Halo, selamat datang di New Insight. Semoga kamu sehat selalu. Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah krisis dari masa lalu yang pelajaran itu, masih relevan banget sampai sekarang. Yuk, kita langsung masuk ke sebuah skenario yang mungkin kedengarannya agak-agak familiar. Coba deh, bayangin sejenak. Kamu lagi mau berangkat kerja atau jalan-jalan, tapi pas lihat, semua SPBU antreannya panjang banget. Terus harga bensin di papan penunjuk, tiba-tiba aja udah naik berkali-kali lipat dari kemarin. Kayak mimpi buruk kan? Nah ini tuh pernah kejadian beneran loh, dan bikin seluruh dunia hampir lumpuh. Pertanyaannya sekarang, dengan semua konflik global yang lagi panas-panasnya, jangan-jangan sejarah lagi siap-siap buat ulang kembali? Oke, biar kita bisa paham apa yang mungkin terjadi di masa depan, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Tepatnya ke tahun 1970-an. Sebuah dekade yang selamanya diingat karena satu hal, minyak. Ini cerita tentang gimana ketergantungan kita sama satu sumber energi hampir aja mematikan mesin ekonomi global. Jadi krisisnya ini nggak terjadi sekali doang, tapi datang dalam dua gelombang besar, kayak pukulan beruntun gitu. Yang pertama meledak tahun 1973, dipicu sama perang Yom Kippur di Timur Tengah. Dan pas dunia lagi ngerasa udah bisa napas dikit, hantaman kedua datang di tahun 1979 gara-gara revolusi Iran. Dua kejadian ini jadi pukulan ganda yang benar-benar mengguncang dunia. Terus, apa sih sebenarnya embargo minyak itu? Gampangnya gini deh, ini tuh semacam senjata politik. Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab penghasil minyak yang tergabung di OPEC, mereka bareng-bareng nyetop ekspor minyak ke negara-negara barat. Tujuannya, buat menekan dukungan mereka ke Israel. Hasilnya, keran minyak dunia tiba-tiba ditutup, dan semua orang langsung panik. Oke, pasokan minyak dipotong, terus apa dampaknya? Ternyata jauh lebih parah dari yang dibayangin. Ini bukan lagi sekedar urusan politik tingkat tinggi, tapi jadi masalah perut yang ngaruh ke kehidupan sehari-hari jutaan orang di seluruh dunia. Coba bayangin ini, dalam waktu super singkat, harga minyak mentah dunia itu naiknya sampai 4 kali lipat. Ini bukan cuma inflasi biasa, tapi nyiptain masalah ekonomi baru yang namanya stagflasi. Artinya, harga-harga barang melambung gila-gilaan, tapi pertumbuhan ekonomi malah mandek. Kombinasi yang bikin harga roti, ongkos angkot, sampai semua kebutuhan pokok jadi mahal banget. Dan ini dia nih, pemandangan yang paling ikonik dari krisis itu. Kebayang nggak sih frustrasinya? Antrian mobil di SPBU bisa sampai berkilo-kilometer panjangnya. Di beberapa negara, orang bahkan rela nginep di mobil semalaman cuma buat dapat jatah bensin buat besok pagi. Ini adalah kepanikan massal yang terjadi di jalanan setiap hari. Saking putus asanya, pemerintah di banyak negara sampai nerapin aturan-aturan yang jujur aja unik banget. Salah satu yang paling terkenal ya ini, kebijakan ganjil genap. Jadi kalau plat nomormu belakangnya ganjil, kamu cuma boleh isi bensin di tanggal ganjil. Ini bukan lagi soal biar nggak macet, tapi ini soal penjatahan darurat biar sistem nggak lumpuh total. Setelah kena hantaman krisis yang kedua gara-gara revolusi Iran, dunia akhirnya sadar satu hal penting. Bahaya banget ternyata kalau kita menggantungkan seluruh peradaban modern cuma ke pasokan energi dari segelintir negara. Ini pelajaran yang didapat dengan cara yang susah dan mahal. Oke, itu tadi cerita dari masa lalu. Sekarang, yuk kita coba bandingin sama kondisi kita hari ini. Apa aja sih yang udah berubah? Dan di bagian mana kita sebenarnya masih rentan? Perbedaannya lumayan kelihatan ya. Dulu kita tuh hampir total bergantung sama minyak OPEC. Sekarang sumber kita lebih macam-macam. Ada produsen besar non-OPEC kayak Amerika Serikat. Solusinya juga berkembang. Dari yang dulu hampir nggak ada, sekarang kita punya energi terbarukan dan cadangan minyak strategis. Tapi, ancamannya juga ikut berevolusi. Bukan lagi embargo yang jelas-jelas, tapi lebih ke konflik geopolitik yang rumit dan gangguan rantai pasok yang susah ditebak. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi rumah tangga aja deh. Anggap aja di tahun 70-an, rumah kita itu cuma punya satu colokan listrik dari satu sumber. Kalau sumbernya mati, ya udah seisi rumah langsung gelap gulita. Nah, kalau sekarang, kita udah mulai pasang panel surya di atap, punya power bank, dan tetap nyambung ke listrik utama. Intinya, kita punya lebih banyak pilihan, meskipun emang belum semua rumah punya fasilitas selengkap itu. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Dengan semua kemajuan teknologi dan pelajaran berharga dari masa lalu, apakah kita benar-benar udah aman dari krisis energi besar? Jawabannya, ternyata nggak sesimpel itu. Risiko-risiko baru itu masih ada dan nyata banget. Misalnya ada konflik besar di wilayah produsen minyak, atau jalur-jalur pelayaran penting di blokade, atau ada satu negara penghasil minyak besar tiba-tiba bikin kebijakan ekstrim. Itu semua bisa langsung mengguncang pasar global. Dan di atas semua itu, kebutuhan energi dunia juga terus naik seiring bertambahnya populasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, kesimpulannya begini, kita emang punya lebih banyak alat di kotak perkakas energi kita sekarang. Ada energi terbarukan, teknologi yang lebih efisien, dan kita lebih paham risikonya.
Tapi masalahnya, perpindahan ke energi bersih ini belum merata di seluruh dunia dan malah bikin ketergantungan baru, misalnya sama mineral langka buat bikin baterai. Jadi ya, kita semua tetap ada di posisi yang belum sepenuhnya aman. Krisis tahun 1970-an itu jadi pengingat keras tentang betapa rapuhnya sistem energi kita. Kita memang udah belajar banyak, tapi pertanyaannya, apakah kita sudah cukup berbenah? Nah, sekarang gantian aku yang nanya ke kamu. Ngelihat kondisi dunia sekarang, dengan semua teknologinya, tapi juga dengan semua konfliknya, menurutmu kita ini sebenarnya lebih siap ngadepin guncangan energi? Atau justru malah makin rentan dengan cara-cara yang baru? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.